Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya, Edu, etnik sayang Rotterdam. Teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya memindahkan pemanas atau alat pemanas verwarming di rumah dari yang besar ke yang kecil atau yang kecil ke yang besar. Mari kita lihat bersama langkah-langkah apa yang harus teman-teman ambil. Jika mungkin teman-teman mau memindahkan alat itu di rumah atau mungkin mau melihat bagaimana cara bekerjanya, mari kita simak bersama. Ini adalah kettle, tempat proses air panas ke verwarming. Pipa yang ke atasnya adalah tempat pembuangan asap langsung dibuang ke atap rumah. Langkah pertama harus kita ambil, pertama kita harus matikan listrik dan kita cabut kabelnya. Langkah kedua kita matikan meter air. Lalu kita cek apakah air di keran masih jalan. Ya, dia masih jalan. Kita harus tunggu sampai betul-betul kosong. Sekarang kita pasang selang pembuangan agar air di verwarming semua bisa dibuang. Setelah itu kita buang juga sisa air yang ada di dalam kettle. Kettle harus dalam keadaan kosong. Ini adalah verwarming besar yang akan saya ganti karena saya mau bikin 2 kamar sehingga saya tidak perlu verwarming besar ini, lalu saya ganti dengan 2 verwarming kecil, sama fungsinya. Ini adalah verwarming kecil yang akan saya gantikan dengan yang besar. Kita juga perlu beberapa alat antara lain keran, isolasi air, dan penyambung pipa. Kita juga perlu beberapa kunci antara lain kunci Inggris, tang, dan juga alat pemotong besi. Setelah pipa verwarming kita potong, kita siapkan isolasi, lalu kita gulung di semua penyambung pipa yang akan kita gunakan nanti. Dan juga jangan lupa di keran juga harus dikasih isolasi air. Setelah itu kita pasang sambungan pipa, usahakan sekencang mungkin atau dikancing sekencang mungkin sehingga nanti saat kita buka air tidak ada kebocoran atau tidak ada air yang menetes. Setelah semua sudah kencang, kita pasang. Saat kita pasang, pastikan bahwa verwarming itu didudukan dalam posisi yang tepat, tidak goyang. Lalu kita pasang isolasi di keran yang kita pasang di verwarming yang baru, yang kecil. Setelah itu keran yang kita pasang, jangan lupa dikencangkan. Dan jangan lupa juga periksa semua sambungan pipa, keran dalam keadaan terkancing rapi atau rapat sehingga saat kita buka air nggak ada kebocoran atau nggak ada air yang netes. Setelah kita pasang semua, kita hidupkan lagi air di meteran, lalu cek di atas apakah airnya sudah jalan. Ya, air sudah jalan. Sekarang kita cek kettle. Tadi sudah kita hidupin keran di bawah dan air sudah jalan. Sekarang kita mesti isi kettle ini. Nah, untuk isi kettle ini kita butuh selang spesial atau selang khusus yang sudah disiapkan untuk isi air di kettle. Mari kita lihat bersama bagaimana cara isinya. Ini adalah keran air, sudah kita pasang selang, sudah kita buka, lalu kita masukkan selangnya ke keran kettle. Lalu kita buka nanti agar dia bisa mengisi. Setelah airnya kita isi, kita cek meter ini agar airnya tidak kepenuhan dan juga tidak terlalu sedikit atau tidak kurang.
Jadi harus sesuai dengan meter. Langkah terakhir adalah kita kamar mandi, kita cek apakah airnya panas apa tidak. Lalu kita mesti menggunakan satu kunci kecil untuk buka seluruh keran di Fuarmi agar bisa dibuang gas yang ada di dalam Fuarmi. Karena tadi saat kita buka itu banyak angin yang masuk, nah angin-angin terus dibuang kembali. Mari kita lihat langkah terakhir. Sekarang kita cek apakah air panas sudah jalan. Ya, air sudah panas. Karena udah bisa kita matiin. Untuk buang angin di Fuarmi, kita perlu kunci seperti ini, kunci kecil. Dan di sini ada tempat pembuangan. Sekarang kita masukkan kunci. Lalu siapkan sebuah kain. Kita putar sekarang. Air akan muncrat seperti ini, teman-teman bisa lihat. Dari air muncrat ini supaya angin di dalam semua bisa keluar. Lalu kita tutup. Dan kita ulangi untuk Fuarmi yang lain. Teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga pengalaman saya ini bisa berguna buat teman-teman. Jika mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silahkan tanya, nanti akan saya jawab. Jangan lupa ikuti kami terus, subscribe, dan sampai jumpa.